Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh summa amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, ikhwah, akhwat sekalian, adik-adik semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah karena Allah senantiasa sampai saat ini memberikan kita kenikmatan sehabis sholat subuh, masih mampu kita semuanya masih mau untuk menghadiri suatu kajian. Semoga Allah SWT memberikan pahala besar untuk kita semuanya insyaallah untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan semoga Allah berkahi setiap langkah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita pada hari ini ataupun di hari-hari berikutnya, dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semuanya insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah yang kita bahas untuk hari ini adalah hadis yang ke-25 insyaallah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sair salihin fid darain amin. Wa an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW at-tuhuru syatrul iman. Kata beliau di sini dalam hadis ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Ini beliau tadi disebutkan di sini adalah Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Namanya Abu Malik ataupun sebutannya adalah Abu Malik. Dan ini adalah nama yang cukup masyhur dari kalangan para sahabat. Lebih terkenal namanya ataupun julukannya daripada nama aslinya. Nama asli di sini adalah menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Berhubung yang lebih terkenal itu adalah julukannya yang bernama Abu Malik, maka biasanya para ulama mereka akan ada suatu ikhtilaf pendapat, perbedaan pendapat dari kalangan mereka. Karena kenapa? Karena yang lebih dominan, yang lebih tasohor itu adalah julukan ataupun nama kunyah daripada nama aslinya. Termasuk misalnya adalah sahabat Abu Hurairah, yang lebih kesohor adalah nama sebutannya ataupun kunyahnya daripada nama aslinya. Oleh karena itu para ulama tentang nama Abu Hurairah sampai 20 pendapat. Nama sahabat Abu Hurairah yang aslinya itu siapa? Termasuk di sini ini adalah Abu Malik, nama aslinya itu siapa? Ada yang mengatakan Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, ada yang mengatakan Ka'ab bin Ka'ab, ada yang mengatakan Al-Harith bin Ka'ab, ataupun ulama-ulama yang lainnya menyebutkan nama-nama yang lainnya sampai sekitar 10 nama. Karena kenapa? Karena memang yang terkenal adalah nama sebutannya. Kalau misalnya ada orang berada di suatu desa, karena mungkin kepalanya, mungkin ada pitaknya, mungkin cukup besar, kemudian disebut oleh orang desa tersebut dengan sebutan si pitak kepalanya. Karena julukan ini semakin lebih terkenal, lebih dominan, sehingga nanti saat ditanya, ini nama aslinya si fulan ini siapa ini? Maka biasanya orang-orang ataupun mungkin generasi-generasi yang baru, mereka nggak tahu ataupun jarang ada yang mengetahui nama aslinya. Ini sahabat Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau di antara sahabat yang sedikit meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Tidak banyak berarti, tidak sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya. Ini beliau berasal dari Yaman tentunya. Al-Ash'ari, mbah-mbah mereka berasal dari Yaman. Jadi cukup terkenal di misalkan
bahwa kata Nabi Muhammad SAW bahwa kalau orang-orang Asy'ari ataupun orang-orang yang berkabilah Asy'ariyah ini, mereka di saat melaksanakan suatu perjalanan, kemudian mereka berhenti di suatu tempat, membuat suatu kemah. Kalau nanti malam hari sampai gembrembyang, tahu gembrembyang? Gembrembyang itu suara-suara rame, bacaan Al-Qur'annya, maka akan diketahui bahwa mereka ini ada dari kabilah Asy'ariyah yang berasal dari Yaman. Ini beliau meriwayatkan hadis sekitar 27 hadis, sekitar 27 hadis yang terdapat dalam Al-Bukhari hanya satu hadis saja. Ini beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan ataupun kesucian adalah merupakan suatu bagian dari iman. Ini tadi ini kita baca at-tuhur, huruf ta-nya didhammahkan. Ada suara u di sana, at-tuhur. Ini para ulama, sebelum kita bahas hadisnya, kita bahas secara bahasa secara singkat insyaallah. Kita mendengar istilah sahur sama istilah suhur. Kita juga mungkin pernah mendengar bagi orang-orang yang mungkin sering menghadiri suatu kajian, ada istilah al-wudu, ada istilah al-wudu. Wa sama wu, wudu sama wudu. Sa sama su, sahur sama suhur. Ataupun at-tahur, at-ta sama at-tuhur dengan didomakan dengan suara tu. Ada wawu, ada huruf u-nya. Perbedaannya apa? Ini kata para ulama bahasa, bahwa kalau nanti huruf ta-nya atau itu didhammahkan, maka itu artinya adalah kesucian ataupun perbuatan kegiatannya. Sedangkan kalau nanti difathahkan, maka itu adalah sesuatu yang dijadikan sebagai bahan untuk bersuci. Berarti air ataupun mungkin debu ini disebut sebagai at-tahur, bukan at-tuhur, disebut sebagai at-tahur. Karena kenapa? Karena air ataupun debu ataupun tanah ini maksud ana adalah bisa dijadikan sebagai suatu media untuk bersuci. Terus kalau wudu sama wudu bagaimana, sama nanti kejadiannya. Kalau wudu berarti adalah menyangkut masalah kegiatannya. Kalau wudu bagaimana? Berarti ada sesuatu yang dijadikan untuk berwudu. Sehingga Nabi Muhammad SAW di saat beliau meminta seorang sahabat untuk menyediakan air, beliau meminta disediakan al-wudu, bukan al-wudu. Difathahkan huruf wawunya al-wudu. Beda sahur dengan suhur bagaimana? Kalau suhur itu adalah kegiatannya, Sedangkan untuk sahur itu adalah makanan yang dimakan untuk makan di waktu-waktu sahur. Mungkin nasi, mungkin tamr, mungkin pecel, mungkin soto ataupun yang lain yang dimakan di saat waktu sahur itu disebut sebagai as-suhur. Didhammahkan huruf sinnya, ada suara u, su. Ini adalah menurut pendapat dari mayoritas para ulama. Berarti untuk orang Indonesia mestinya mereka menurut pendapat yang pertama ini mereka mengatakan as-suhur, bukan as-sahur. Jelas ya? Karena sahur itu adalah makanan yang dimakan itu, bukan kegiatannya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullah dan juga Imam Al-Harawi rahimahullah. Beliau menyebutkan enggak ada perbedaan antara yang didhammahkan sama yang difathahkan. Mau saat menggunakan istilah sahur ataukah suhur silahkan saja, enggak ada perbedaannya. Mungkin ini yang diikuti oleh orang-orang Indonesia, sehingga enggak ada beda antara makanan yang mau dipakai untuk makan sama kegiatannya itu sendiri. Dan juga enggak ada beda antara kegiatan wudu ataupun sesuatu yang digunakan untuk berwudu. Sehingga mereka mengatakan udah sama saja. Mungkin ini yang dipakai oleh orang Indonesia. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa ada bedanya. Ini masalah bahasa. Di sini disampaikan Nabi Muhammad SAW, at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu adalah merupakan suatu bagian dari iman. Ini
Mungkin antum pernah mendengar istilah yang cukup masyhur yang kadang-kadang mungkin kalau anaknya di pesantren kadang-kadang mendapatkan suatu tulisan besar di sebagian spot yang ada di sana, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan merupakan suatu bagian dari iman. Perkataan an-nadhafat minal iman itu bukan suatu hadis, bukan suatu hadis. Yang hadis apa? Yang hadis adalah ini, at-tuhuru syatrul iman. Bahasa yang digunakan Nabi Muhammad SAW itu adalah at-tuhur, at-tuhur, bukan an-nadhafah. Walaupun mungkin sebagian di antara makna yang diambil ada sedikit serupaan, cuman at-tuhur ini adalah bahasa yang digunakan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau mau dibilang yang hadis itu yang mana? Adalah at-tuhuru syatrul iman, yaitu kesucian itu adalah merupakan suatu bagian dari iman. Baik kesuciannya ini adalah berupa nanti terbebas dari hadas besar ataupun hadas kecil ataupun terbebas dari najis, maka nanti disebut sebagai at-tuhur. Artinya bagaimana? Ini kan merupakan suatu bagian dari iman. Karena kenapa? Karena orang yang dia ibadah kepada Allah khususnya untuk salat ataupun untuk tawaf ataupun untuk baca Al-Qur'an, maka sebelum mereka melaksanakan kegiatan ibadah tersebut perlu untuk bersuci terlebih dahulu. Langkah pertama adalah bersuci. Berarti kalau sudah bersuci, itu adalah step ataupun setengahnya dari keimanan kita mau ibadah, mau sholat, mau tawaf telah dilaksanakan oleh orang tersebut. Harus terbebas dari najis, harus terbebas dari hadas besar, hadas kecil. Kalau misalnya ditanya ini perbedaan antara hadas besar sama hadas kecil itu apa? Kalau hadas besar berarti hadas ini bisa dihilangkan dengan berwudu. Dengan berwudu. Kalau hadas besar berarti hanya bisa dihilangkan di saat dengan mandi jinabat ataupun mandi gajah ataupun mandi besar. Berhubungan suami istri, mimpi basah ataupun yang lainnya yang menyangkut masalah nanti keluarnya air suci, maka nanti perlu untuk dihilangkan dengan cara mandi besar. Kalau orang sudah terbebas dari jinabat ataupun hadas besar ataupun terbebas dari hadas kecil, apakah dia ini telah tohara, telah menjadi seorang yang suci? Belum. Karena masih ada satu kemungkinan lain. Apa itu? Yang berupa kemungkinan ada najis. Ada najis yang menempel dalam tubuhnya ataupun menempel di luar jasadnya atau pakaiannya. Sehingga kalau ada orang dia telah terbebas dari hadas besar ataupun hadas kecil, sedangkan najis masih menempel di tubuhnya, maka orang tersebut belum dalam keadaan suci, sehingga dia kalau misalnya sholat maka sholatnya nggak akan sah. Kapan sholatnya sah? Di saat nanti rukun syaratnya terpenuhi semuanya. Di samping itu juga hadas besar, hadas kecil telah terbebas, dan juga najis tidak ada yang nempel di dalam jasadnya ataupun dalam pakaiannya ataupun dalam tubuhnya. Ini adalah at-tuhur syatrul iman. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentunya tentang masalah at-tuhur syatrul iman ini, kata at-tuhur, ada sebagian di antara ulama termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengartikan bahwa at-tuhur di situ itu adalah diartikan as-shalah. Diartikan as-shalah. Artinya at-tuhur syatrul iman artinya adalah salat itu merupakan suatu bagian dari iman. Artinya kalau ada orang sholat berarti menunjukkan bahwa dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat misalnya ditanya ini dasarnya ataupun apa istilahnya ataupun dalil yang digunakan oleh Al-Imam An-Nawawi ataupun sebagian ulama yang lainnya untuk mengatakan bahwa at-tuhur di situ diartikan dengan arti sholat, itu dasarnya apa? Dasarnya adalah suatu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Tidaklah Allah SWT itu menyia-nyiakan iman kalian. Ini perkataan firman ini turun adalah di saat ada sebagian di antara kejadian tahwilul qiblah ataupun dialihkannya kiblat. Afwan, sebelumnya sudah dibahas ini atau belum? Belum? Tentang masalah at-tuhur syatrul iman? Belum ya?
Di saat terjadi suatu tahwil kiblah ataupun perpindahan kiblat yang sebelumnya menuju atau menghadap ke Baitul Maqdis, jadi Nabi Muhammad SAW sebelum sholat ataupun sebelum kiblat itu menuju atau menghadap ke Ka'bah, selama sekitar 16 bulan lamanya beliau dan juga para sahabat semuanya di saat mereka sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis yang berada di Palestina selama sekitar 16 bulan lamanya. Kemudian diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, disuruh untuk menghadap ke arah kiblat yang berada di Baitullah, yaitu Ka'bah musyarrafah. Kemudian sebagian di antara sahabat itu mereka nanya, loh, ini kalau nanti kiblat itu berpindah dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah, terus nanti sholat kita sebelumnya itu bagaimana? Apakah semua nanti nggak ada artinya? Apakah pahala-pahala tidak akan didapatkan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya adalah menyia-nyiakan salat kalian. Iman diartikan salat. Iman diartikan salat. Sehingga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di antaranya para ulama, sebagian di antara ulama termasuk Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengartikan at-tuhur syatrul iman, itu adalah at-tuhur diarti ataupun al-iman diartikan sebagai salat. At-tuhur syatrul iman artinya adalah kesucian itu merupakan suatu bagian dari salat. Suatu bagian dari salat. Jadi kata al-iman diartikan dengan arti kata as-salah. Kemudian di poin berikutnya, Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah, bacaan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Memenuhi timbangan. Timbangan apa? Timbangan amal kebaikan umat manusia. Ini kan jelas-jelas hadisnya hadis yang sahih ini, riwayat Muslim. Maka jangan ragu-ragu kalau ada model-model hadis semacam ini. Jangan ragu-ragu untuk diamalkan, diamalkan. Yang jelas-jelas sahih, jangan sampai dihindari. Kalau Nabi Muhammad beliau mengatakan bahwa alhamdulillah tamla'ul mizan, bacaan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal perbuatan kebaikan umat manusia, ini perlu untuk diperbanyak dalam ucapan-ucapan kita. Jangan sampai di saat tengah-tengah kita nganggur, nganter istri, ataupun yang perempuan mungkin nganter anak ke sekolah, yang suami mungkin nganter istrinya ke tempat belanja, dia nunggu di mobil, nunggu di parkiran misalnya, ataupun seseorang di antara kita mungkin lagi ada bermuamalah atau berinteraksi, lagi ngurus sesuatu di birokrasi ataupun di instansi tertentu, nunggu antrian, mau beli apa, ada proses antriannya. Jangan digunakan hanya untuk melamun. Ini cukup jelas hadisnya, tamla'ul mizan, memenuhi timbangan amal perbuatan kesolehan umat manusia. Sehingga perbanyak bacaan alhamdulillah. Sehingga umat Islam itu mestinya dia produktif. Dari segi apa? Enggak ada istilah umat Islam itu nganggur. Enggak ada yang nganggur. Produktif dari segi dunia, berusaha mendapatkan amal akhirat sebanyak-banyak tamla'ul mizan di sini. Jelas-jelas hadisnya sahih, maka jangan terlewat untuk tidak diamalkan. Kalau nggak sahih, maka perlu untuk dihindari. Apalagi sampai-sampai misalnya hadisnya adalah hadis yang palsu, maka jangan sampai diamalkan. Khususnya di saat bulan-bulan Rajab ini cukup banyak hadis palsu. Hadis palsu mungkin sudah sampai di WhatsApp antum. Apa itu? Misalnya tertulis di sana, barang siapa yang berpuasa di awal bulan Rajab, maka dia mendapatkan pahala berpuasa selama 80 tahun lamanya, ataupun mungkin sekian tahun lamanya. Barang siapa yang berpuasa secara berturut-turut di bulan Rajab, maka dia mendapatkan pahala 700 tahun lamanya. Barang siapa yang menyebarkan agar orang-orang berpuasa di bulan Rajab, maka dia mendapatkan pahala 80 tahun lamanya. Ini palsu ini hadisnya.
palsu hadis-hadisnya. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, beliau bermadzhab Syafi'i, cukup ulama, cukup masyhur, punya kitab Syarah Al-Bukhari yang sampai 16-an jilid, sampai 16 jilid. Beliau punya kitab yang disebut sebagai Al-Ujab ataupun Tabyinul Ujab ataupun Tabyinul Ajab fi Fadlir Rajab. Tabyinul Ajab fi Fadlir Rajab. Beliau menyebutkan bahwa lam yarid fi siyamihi wala qiyamihi atau kama qala, tidak ada suatu hadisun sahih yuhtajju bihi, tidak ada suatu hadis yang sahih yang bisa dijadikan sebagai suatu hujjah ataupun sandaran hukum tentang keutamaan puasa di bulan Rajab ataupun tentang masalah ibadah khusus di bulan Rajab. Ini pendapat ataupun disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Maka nggak perlu untuk pusing-pusing memikirkan dari siapa ini kira-kira amalan khusus di bulan Rajab itu apa. Nggak ada. Yang jelas-jelas ada, tadi ini jangan sampai lupa. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Cukup simpel. Alhamdulillah. Walaupun toh saat itu kita tidak sedang secara lahiriahnya tidak sedang mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengucap alhamdulillah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memudahkan lidah kita mengucapkan kata-kata zikir, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini karena sebagian di antara orang itu sukanya dia mencaci maki, ucapan-ucapan kotor dia ucapkan. Enggak ada sebab yang mungkin untuk, karena dia terbiasa untuk mengumpat sehingga baru sesuatu yang mungkin baru kesandung sedikit, ucapan nama seekor binatang najis diucapkan langsung nih. Kok bisa mudah begitu nih? Kalau sampai kemudian dicabut nyawanya kemudian langsung ucapan tersebut muncul, wah la haula wala quwata illa billah. Tahu ya maksudnya ya AMJING? Tahu insyaallah? Ataupun mungkin seakar kata dengan ini, ataupun mungkin plesetannya dari ANJING menjadi ANJIR atau ANJAI. Ini adalah plesetan dari nama binatang tersebut. Semua berisi suatu umpatan. Kenapa enggak diganti dengan bacaan Allah atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un di saat kesandung ataupun di saat mendapat suatu musibah? Artinya bahwa ya ikhwah sekalian, Bapak Ibu sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata yang mungkin enggak sesuai dengan syariat perlu untuk kita hindari. Ada jelas-jelas pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa alhamdulillah tamlaul mizan. Suatu ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Kalau kita merasa terlalu sembrono dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasa bahwa kita terlalu mungkin adalah orang yang terlalu awam dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasa bahwa kita ada terlalu banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa untuk hal yang semacam ini alhamdulillah mizan tidak kita perhatikan? Masalah zikir, biar nanti lidah kita itu menjadi lidah yang radban bi zikrillah, lidah yang basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir ini alhamdulillah. Karena kenapa? Ini cukup ringan untuk kita ucap tamlaul mizan, memenuhi timbangan amal. Kemudian wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ini pun sama nanti, yaitu bacaan alhamdulillah subhanallah walhamdulillah ini memenuhi sela-sela atau memenuhi langit dan juga memenuhi bumi. Wah, masya Allah, ini sampai memenuhi bumi. Apa memenuhi bumi, memenuhi langit ini? Masalah pahalanya. Apakah dengan begitu mudah? Ini ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Dari segi apa? Dari segi apakah sekedar berkata alhamdulillah ataupun sekedar berkata subhanallah walhamdulillah kemudian langsung berfaedah semacam itu. Ada sebagian di antara mereka mengatakan iya, langsung berfaedah semacam itu. Ada sebagian di antara mereka mengatakan bahwa ini harus disertai dengan tindakan-tindakan yang lainnya, penghayatan masalah artinya, penghayatan masalah tadabbur masalah arti dari kedua lafaz ini. Di saat misalnya kita mengucap alhamdulillah, maka konsekuensinya bagaimana menurut pendapat yang kedua? Adalah perlu kita cocokkan dengan perbuatan kita.
Dari segi apa? Biasanya orang mengucap alhamdulillah itu adalah rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur itu adalah segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu kita salurkan, manfaatkan, gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kenikmatan disalurkan, dimanfaatkan, digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal saleh, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Baru itu nanti bisa memenuhi timbangan ataupun bisa memenuhi langit dan juga bumi. Jadi ucapan ini cukup singkat. Masalah nanti bagaimana, apakah nanti perlu untuk pendapat pertama atau pendapat yang kedua yang benar, itu bukan dalam ranah kita. Yang penting diamalkan ini terlebih dahulu ini sambil bertahap. Pertama-tama langkah kita pertama adalah perbanyak bacaan alhamdulillah ataupun subhanallah walhamdulillah, sambil berusaha untuk mencocokkan konsekuensi-konsekuensi dalam kedua bacaan ini. Apalagi ini kan cukup ringan, sehingga Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan di sebagian hadis yang lainnya, hadis yang sahih, kalimatani khafifatani 'alal lisan sakilatani fil mizan. Sebagian dan lafadznya nanti yaitu dua kalimat yang cukup ringan di mulut, mudah untuk diucapkan, tetapi berat dalam timbangan amal. Ucapan apa itu? Yaitu Nabi Muhammad beliau mengatakan bahwa subhanallah walhamdulillah wa bihamdi subhanallahil azim. Di antaranya ada bacaan subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini PR nanti untuk kita semuanya. Alhamdulillah ataupun subhanallah alhamdulillah, ataupun yang ketiga tadi ini adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini nanti yang perlu untuk PR ini. PR untuk kita semuanya, perbanyak perkataan ini dalam setiap saat kita, khususnya di saat kita itu lagi nganggur, istilahnya dalam tanda kutip nih, karena nggak ada seorang muslim yang dalam keadaan nganggur. Saat ditanya kok antum lagi ngapain nih, ini lagi nganggur nih. Nggak ada istilahnya nganggur. Seorang muslim itu adalah seorang muslim yang produktif, baik dari segi dunia ataupun dari segi akhiratnya. Sehingga kalau misalnya dari segi kegiatan dunia kok mungkin lagi rehat sedikit, maka dia nggak akan nganggur, nggak akan digunakan untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Akan digunakan untuk berzikir atau mengerjakan pekerjaan yang lain yang bisa digunakan sambil dalam keadaan nyantai. Sehingga seorang muslim itu mestinya masya Allah dicintai oleh bosnya, dicintai oleh atasannya, karena nggak ada istilah nganggur. Seorang muslim produktif, seorang muslim giat, disiplin. Nih seorang muslim mestinya ini. Seorang muslim adalah orang-orang yang produktif, baik dari segi dunia ataupun dari segi akhiratnya. Tadi ini PR-nya, jangan sampai lupa subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, ataupun baca alhamdulillah, ataupun bacaan subhanallah, ataupun bacaan yang terpuji yang lainnya. Kemudian di poin berikutnya, thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata di kelanjutan hadis ini, wassalatu nurun, salat itu adalah suatu cahaya. Cahaya apa? Yang cahaya penerangan, cahaya kehidupan. Di saat misalnya kita hidup di zaman-zaman, ataupun mungkin di saat dulu zaman-zaman kita masih kecil, ada istilah sandiwara radio. Istilah sandiwara radio, ada golongan hitam, ada golongan putih. Saat dibilang golongan hitam ini kenapa? Karena dia dipenuhi oleh kegelapan. Amal-amal perbuatan yang buruk, amal-amal perbuatan yang berbau maksiat, amal-amal perbuatan yang berbau sebuah kemungkaran dilaksanakan oleh dia. Ini masalah suatu gelapan. Di antara hal amaliyah yang bisa membuat terang perbuatan umat manusia itu adalah as-salah, adalah salat. As-salatu nurun, kata Nabi Muhammad SAW. Salat itu adalah cahaya, adalah sinar di sini yang menyinari kehidupan umat manusia. Karena kenapa? Di antara manfaatnya adalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Tidak hanya berupa suatu perbuatan, tetapi berupa suatu perkataan, tanha anil fahsya'i wal mungkar. Kalau antum melihat kata fahsya terjemahan itu adalah artinya keji, keji. Kalau antum perhatikan buka kamus besar bahasa Indonesia ataupun KBBI, keji di sini adalah artinya kotor, artinya hina, baik berupa perbuatan ataupun berupa suatu perkataan. Jadi suatu kekejian itu tidak hanya kotor dari segi perbuatan, bisa juga dari segi perkataan. Sehingga kalau misalnya ada seorang muslim, dia ini rajin ke masjid, tetapi perkataannya kotor, suka mencaci maki, berarti sholatnya ini ada masalahnya ini. Ada masalahnya. Karena kenapa? Karena manfaat sholat belum dia rasakan. Hanya baru sebagai penggugur kewajiban, itu pun kalau seandainya gugur. Kok bisa seandainya gugur? Karena sebagian di antara orang nggak mengetahui rukun, syarat ataupun mungkin sunnah-sunnah dari suatu sholat. Karena memang dia nggak ngaji, hanya sekedar ngikut datang ke masjid kemudian sholat tanpa belajar sebelumnya. Ngikuti gerakan, sedangkan syarat-syarat rukunnya nggak diperhatikan. Tidak tahu bagaimana cara berwudu, tidak tahu bagaimana cara mendapatkan suatu kesunahan, dia nggak mengetahuinya. Sehingga perlu untuk diperhatikan ini, minimal bagi semua umat Islam, mempelajari masalah akidah yang lurus, kemudian mempelajari masalah hukum fikih, kemudian mempelajari masalah akhlak sebagaimana kitab Riyadhus Shalihin. Hukum fikih diambilkan dari kitab-kitab fikih ataupun tentang masalah hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah hukum fikih. Untuk apa keperluannya? Untuk meluruskan kalau seandainya ada sebagian di antara syarat dari wudu yang belum sempurna, rukun-rukun yang belum dijalankan, syarat-syarat sholat yang belum dijalankan, rukun-rukun sholat yang mungkin terlewat. Oleh karena itu, kadang-kadang ada orang sholat tapi efek atau manfaatnya itu belum dirasakan. Karena kenapa? Karena memang sebagian di antara sebabnya adalah kurang khusyuk pertama. Yang kedua termasuk dia nggak tahu ilmu tentang pelaksanaan sholat itu sendiri. Sehingga manfaat sholat itu belum dirasakan dalam kehidupan dia sehari-hari. Jadi inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan juga mungkar. Itu belum terpancar dalam diri seorang tersebut. Dia masih suka untuk berbuat suatu kemaksiatan. Dia masih suka untuk menipu orang lain. Dia masih suka untuk berkata bohong. Dia masih suka untuk mengucapkan kata-kata kotor, untuk ngumpat. Sehingga nanti nular ke anak-anaknya. Anak-anak ini kan dia merupakan suatu cerminan dari perbuatan orang tuanya. Copy paste dari apa yang dilaksanakan oleh orang tuanya, sebagian begitu sebabnya. Anak-anak kita cukup cerdas mereka dalam meniru perbuatan mungkin artis, perbuatan mungkin teman-temannya, komunitasnya, sikelnya, plus niru perbuatan baik buruk ataupun orang tuanya. Kalau orang tua suka mengucapkan kata-kata kotor, anaknya akan niru nanti. Anaknya akan niru. Walaupun orang tuanya telah meninggal, anaknya akan niru perbuatan buruk tersebut. Ucapan kotor berkata suatu kemaksiatan, ada suatu kemungkaran, ada suatu dosa di sana. Diikuti oleh anak-anaknya. Anak mendapatkan suatu dosa, orang tuanya yang telah meninggal juga mendapatkan suatu dosa. Mendapatkan suatu transferan dosa karena orang tuanya memberikan suatu contoh yang buruk terhadap anak-anaknya. Kenapa sih orang tua ini kok sebagian di antara mereka kok masih mengumpat, mengucapkan kata-kata kotor, padahal dia rajin sholat? Karena tadi itu sholat yang dibilang sebagai nur belum terejawantahkan, belum terpraktekkan atau belum ada dalam dirinya. Karena kenapa? Karena mutu dari sholat belum terjaga secara benar. Oleh karena itu PR untuk kita semuanya, masalah hukum fikih jangan sampai kita nggak mempelajarinya. Kalau seandainya mungkin kita nggak bisa setiap hari untuk datang, minimal 1 pekan sekali cari kajian fikih, biar nanti ngeluruskan kalau seandainya ada hal yang nggak benar, nggak tepat yang kita laksanakan. Karena bisa jadi sebelum-sebelumnya kita sekedar niru saja,
Tapi untuk pendalilannya belum tahu. Bagaimana yang benar sebagian disunahkan belum tahu. Sehingga sebagian di antara umat Islam dia sujudnya dengan model begini. Antara ini nempel ke tempat sujudnya. Dalam semua mazhab nggak ada yang model begini. Tapi dibuat berdiri begini di samping kiri ataupun kanan pun pundaknya. Tidak ada yang dibuat menempel. Dan nggak ada istilah bertakbir begini. Allahu Akbar. Tapi begini. Ini dipelajari di mana? Dipelajari di hukum-hukum fikih yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW, yang digambar oleh para sahabat. Kalau ini nggak dipelajari, maka kemungkinan kita mestinya bisa mendapatkan pahala yang banyak, tidak kita dapatkan. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu ilmunya. Pertimbangan masalah syarat hukum nggak diperhatikan. Pertimbangan masalah mendapatkan suatu pahala sunnah juga nggak diperhatikan. Sehingga perlu menghadiri kajian minimal sepekan sekali, mempelajari fikih, mempelajari masalah akhlak termasuk kitab Riyadhus Shalihin, atau mempelajari lurusnya akidah. Karena belum tentu selama ini kita praktekkan itu sudah sesuai dengan dalil. Karena kenapa? Karena rata-rata ataupun sebagian di antara umat ini sekedar ngikut. Kalau yang diikuti itu salah, maka nanti akan salah. Kalau anak ngikuti orang tua, sedang orang tuanya tidak ngaji dengan benar ataupun tidak ngaji secara rutin, maka bagaimana? Yang dipraktekkan anak ini adalah hasil praktek dari kedua orang tuanya. Paham insyaallah ya? Jadi PR, usahakan menghadiri kajian fikih, menghadiri kajian akhlak, menghadiri kajian akidah. Itu minimal untuk nanti bahasa Arab, nilai plus lagi. Kalau seandainya mau pelajari bahasa Arab, mau pelajari tajwid, nilai plus lagi. Mempelajari masalah mungkin masalah ulumul hadis ataupun mustalah hadis ataupun usul fikih ataupun yang lain, itu adalah nilai plus. Tetapi inti tadi jangan sampai lupa. Fikih, akidah sama akhlak. Ini minimal ini yang dimiliki, ataupun kajian-kajian yang mesti selalu dihadiri oleh setiap individu muslim. Insyaallah ya. Jadi tadi ini adalah Nabi Muhammad beliau mengatakan as-salatu nur. Salat itu adalah suatu nur, adalah suatu cahaya. Was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan. Burhan itu artinya adalah petunjuk, suatu indikasi. Indikasi apa? Indikasi yang menunjukkan bahwa si fulan yang dia bersedekah, dia punya iman. Dia punya iman. Karena kenapa? Karena mungkin sebagian di antara orang sudah jungkir balik, istilahnya jungkir balik untuk mencari rezeki, untuk bekerja, untuk mengumpulkan duit, untuk mencari nafkah, memberikan nafkah keluarga dari pagi sampai petang. Kadang-kadang disertai dengan lemburan. Kadang-kadang dia masih punya kerjaan-kerjaan sampingan. Di samping dia sebagai seorang pegawai negeri, tapi dia masih juga ada sebagian di antara pekerjaan dia yang sampingan. Mungkin bisnis, mungkin jual beli online ataupun yang lain sebagainya. Duit dia kumpulkan. Karena kenapa? Karena umat manusia pada umumnya ada tuhibbunal mala hubban jamma. Dia ini mencintai harta benda cukup banyak. Jadi sangat mencintai harta benda. Ini adalah sifat bawaan umat manusia. Bohong kalau orang dibilang siapapun dia, apakah ente cinta dunia? Cinta dunia. Walaupun toh kadar kecintaannya berbeda setiap orang. Tapi pada dasarnya cinta kepada dunia itu sudah ada dalam diri umat manusia. Kalau itu adalah barang yang dicintai oleh umat manusia, yang dia merasa mendapatkan harta benda tersebut dari jerih payah dia, dari dia membangun karir mulai dari awal dia belajar. Orang yang masuk SD tentunya dia punya cita-cita, walaupun toh awal-awal dia sekedar terpaksa mengikuti kemampuan orang tuanya, nggak mau sekolah akan dihajar oleh orang tuanya, disuruh bangun pagi untuk berangkat sekolah. Ada perjuangan di sana, masuk SMP, masuk SMA, perguruan tinggi, memilih jurusan, kemudian memilih suatu fakultas tertentu, kemudian dia bekerja. Artinya di saat seorang itu dia sebelum masuk ke menjadi seorang pegawai, menjadi seorang pejabat, menjadi seorang yang memiliki suatu kedudukan yang tinggi, diawali dengan perjuangan berat. Untuk apa? Untuk biar nanti saat dia sudah dewasa,
Dia merasakan suatu kenyamanan dalam hidupnya. Karena kenapa? Karena mungkin kebutuhannya terpenuhi. Karena kenapa? Karena mungkin dia sebagai seorang direktur di suatu perusahaan. Karena mungkin dia menjabati suatu kedudukan yang cukup bergengsi. Ataupun mungkin setidaknya dia mendapatkan suatu pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut untuk mendapatkan suatu honor. Honor ini yang dia kumpulkan, dia cintai. Di saat segala jerih payah dia gunakan untuk mendapatkan suatu duit. Kemudian ada kewajiban bagi seorang muslim untuk zakat, dianjurkan untuk sedekah, dianjurkan untuk berinfak, dianjurkan untuk wakaf. Ini kan otomatis dia perlu merelakan sesuatu yang dia cintai untuk di-share kepada orang lain, untuk dibagi kepada orang lain. Kalau ada seorang muslim, dia ini bersedekah, kemungkinan besar ada sebagian niat dari mereka untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun toh nanti kadar niat untuk mendapatkan pahala kadang-kadang juga menurut kadar yang dimiliki oleh masing-masing orang. Ada yang utama itu adalah ataupun semuanya niatnya adalah untuk bersedekah. Ada yang mungkin dicampuri dengan niatan-niatan yang lainnya. Tetapi intinya ada sedikit ataupun banyak keimanan yang terpancar dalam diri orang yang bersedekah. Berarti sedekah itu merupakan suatu burhan, suatu petunjuk bahwa si fulan al-mutasaddiq, seorang dia yang bersedekah, dia ini punya bukti keimanan. Karena kenapa? Karena ini rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dia pengen tidak hanya merasakan manfaatnya selama dia hidup di dunia, tetapi juga nanti saat berada di akhirat. Justru pahala ataupun justru kenikmatan ataupun justru rezeki yang kita miliki, di samping yang telah kita makan, di samping yang telah kita pakai berupa pakaian, berupa kendaraan, di samping itu pula adalah hal-hal yang telah kita sedekahkan kepada orang lain. Itu nanti yang akan kita nikmatin saat berada di akhirat. Di saat kita berharap bahwa ini rezeki ataupun sedekah ataupun harta benda yang kita miliki, kemudian sebagiannya kita sedekahkan dan berharap mendapatkan suatu pahala besar saat berada di akhirat, maka menunjukkan bahwa si fulan ini dia mempunyai suatu keimanan. Ada burhan dalam hatinya, ada burhan dalam tindakan-tindakannya, ada bukti, ada indikasi si fulan dia ini sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun beriman tentang hari akhir itu ada, beriman surga itu ada, beriman neraka itu ada, beriman bahwa hari kebangkitan itu ada, yaumul hisab itu ada, yang segala amal perbuatan umat manusia akan diminta tanggung jawab oleh Allah SWT, baik yang berupa kebaikan ataupun berupa suatu keburukan. Kalau yang kita laksanakan itu adalah kebaikan-kebaikan, diantaranya adalah sedekah, maka sedekah tersebut adalah sebagai burhan, sebagai suatu petunjuk dari keimanan seseorang. Kemudian di poin berikutnya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, was-sabru diya, sabar itu adalah cahaya terang. Sabar itu adalah cahaya terang. Ada orang depresi, ada orang depresi, ada orang stres di saat dia mendapatkan bisnisnya nggak lancar, ataupun mungkin dia ditipu oleh orang lain, ataupun mungkin dia ini menghadapi suatu masalah keluarga yang cukup pelik, ataupun mungkin dia dikhianati oleh istrinya, ataupun yang istri dikhianati oleh suaminya, ataupun musibah-musibah, ujian-ujian yang lainnya. Di saat seorang itu mendapatkan suatu musibah, kemudian dia bersabar sambil berusaha untuk mencari solusi. Maka nanti bagaimana kesabaran tersebut bisa menjadi suatu cahaya terang
Kalau nggak bersabar, kalau dia nggak paham konsep tentang pahala bagi orang-orang yang bersabar, innamal yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu nanti diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa dihitung-hitung lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana orang-orang semacam itu yang dia nggak ada kesabaran, kemudian sampai misalnya mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun atau menusukkan besi tajam runcing ke dalam dadanya sehingga kemudian dia meninggal, atau menembakkan peluru ke dalam kepalanya, ataupun dengan cara-cara yang lainnya untuk mengakhiri hidupnya. Orang-orang yang mudah semacam ini, mudah depresi, mudah stres, mudah pengen untuk bunuh diri, ini adalah orang-orang yang tidak ada iman. Orang-orang nggak beriman, dia mudah untuk patah mereka, mudah untuk patah arang, rapuh jiwanya. Kenapa rapuh? Karena mereka di saat usaha lahiriah mereka gagal total. Mereka merasa bahwa itu adalah akhir dari hidupnya. Orang yang beriman gak akan punya model-model begitu. Karena kenapa? Karena yang justru menentukan nanti kekuatan seorang bukan terletak dari fisiknya, dari usaha lahiriahnya, tetapi adalah pegangan batiniyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau antum perhatikan, justru negara-negara yang banyak dalamnya kasus bunuh diri itu adalah negara-negara kafir, negara-negara yang dihuni oleh banyak ateis. Antum baca nanti berita-beritanya. Sebagian di antara artis, walaupun bukan Indonesia, mereka bunuh diri, sepuluhan orang, mungkin sampai sekian beberapa orang. Mereka bunuh diri. Miliarder, ada 6, ada 7, mereka bunuh diri. Kenapa mereka bunuh diri? Karena mereka nggak mendapatkan suatu kebahagiaan. Di saat tekanan berupa lahiriah mentok, merasa bahwa itu adalah akhir dari hidupnya. Dan dia nggak percaya bahwa Allah itu ada. Dia nggak percaya bahwa hari kebangkitan itu ada. Dia nggak percaya bahwa ada zat penolong umat manusia dari orang-orang yang menzaliminya. Dia nggak ada istilah semacam itu. Akhirnya bagaimana? Ada masalah, merasa bahwa itu adalah akhir dari hidupnya. Udah nggak ada jalan lain kecuali mengakhiri hidupnya. Sehingga sangat minim bunuh diri itu terdapat di negara-negara Muslim. Karena kenapa? Karena masalah bunuh diri itu adalah masalah yang cukup berat dalam pandangan umat Islam. Dalam pandangan agama Islam, orang yang bunuh diri, man qatala nafsahu, ini orang bunuh diri dia sendiri, dan bihadidatin, dan menggunakan suatu besi, maka besi tersebut akan nanti di saat dia berada di dalam neraka jahanam akan nusuk terus-terusan nih. Kalau pembunuhan terhadap diri sendiri, nusuk terus-terusan sampai kata Nabi Muhammad SAW, khalidan mukhalladan fiha abada, selama-lamanya berada dalam neraka, ditusuk terus-terusan. Kalau menggunakan racun, maka menenggak racun selama-lamanya di sana, merasakan suatu rasa sakit yang enggak terperkirakan dan tidak ada batasannya. Begitupun kalau nanti dia menjatuhkan diri dia ke dalam jurang, maka begitupun nanti saat berada di neraka jahanam. Cukup berat. Siksaan yang diberikan oleh Allah, ancaman oleh Allah terhadap orang-orang yang bunuh diri. La taqtulu anfusakum, kata Allah SWT. Kalian janganlah membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah SWT itu adalah Tuhan yang terhadap kalian itu adalah maha welas, maha belas kasih, maha penyayang. Artinya kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian terhadap diri seorang hamba ini, bukanlah untuk membuat suatu patah hamba ini, bukan untuk menghancurkan si hamba ini, tapi sebatas ngetes keimanan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang telah menciptakan kematian, dia yang telah menciptakan suatu kehidupan. Untuk ngetes apa? Untuk ngetes yang paling baik amalnya itu apa. Berarti Allah ngasih ujian sekedar ngasih ujian. Walillahi masalah, misalnya orang tua yang ngasih tes terhadap anak-anaknya,
Bukanlah untuk menghancurkan si anak, tetapi adalah untuk ngetes ini sampai di mana level anak-anak ini. Kalau kampus ataupun sekolah ataupun ada suatu peraturan tentang masalah adanya ujian UAS, ujian UTS, apakah untuk membuat si mahasiswa, mahasiswi, pelajar ini untuk biar dia selalu di sekolah di situ? Enggak tentunya. Tetapi untuk ngetes ini, ente berhak untuk naik ataukah enggak? Orang muslim yang mendapat suatu ujian dari Allah SWT, seberat apapun ujiannya, sepahit apapun hidupnya, perhatikan Allah itu rahim. Allah itu rahim, maha welas, maha penyayang, maha pengasih. Artinya tinggal perlu untuk bersabar. Tinggal perlu untuk bersabar. As-sabru diya tadi ini. Kesabaran itu ada suatu cahaya yang terang. Cahaya terang dalam hidup kita. Perlu sabar. Walaupun toh awal-awal ngedumel itu apa ngedumel? Gerundel. Jawa kemudian terjemah Jawa juga. Gerundel Jawa juga. Apa ngedumel? Ngomel atau nggak terima ataupun mungkin merasa protes dalam hati. Walaupun awal-awal ini protes dalam hatinya ataupun serasa ini nggak terima ada suatu musibah ini, usaha untuk disabar-sabarin. Kesabaran jangan sampai di saat mencari solusinya perlu dicari solusi dari segi syar'inya. Biar bagaimana? Biar Allah itu ridho. Karena saat itu kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ditumpuk dengan perbuatan maksiat. Jangan malah membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Karena Allah memberikan suatu ujian. Misalnya begini, ada seorang anak dia melanggar peraturan dari orang tuanya. Ini si anak di saat dia diberikan hukuman oleh orang tuanya, walillahi mas'ul a'la tentunya. Kemudian dia membuat suatu pelanggaran yang lain di tengah-tengah ujiannya, di tengah-tengah dia mendapat suatu hukuman. Kira-kira kemarahan orang tua kian membesar atau enggak? Membesar. Mestinya seorang muslim di saat dia mendapatkan ujian dari Allah SWT, langkah pertama adalah introspeksi diri. Kira-kira ini error saya ini di mana ini? Kenapa kok tadi ini duit ini tahu-tahu hilang sekitar 20 juta ini dari mana ini? Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Dosa apa yang telah aku laksanakan sebelumnya ini? Introspeksi diri. Kemudian dicari solusi. Ingat-ingat jangan sampai kemudian suudzon kepada orang lain. Pasti si fulan yang mencurinya. Lah, kalau sudah diawali dengan suudzon, padahal nggak ada bukti sama sekali, ini berarti sudah lari dari suatu udah nggak sabar plus suudzon kepada orang lain. Cari terlebih dahulu, apalagi kita ini seringnya lupa. Padahal baru tahu di sini kuncinya ini. Nyari-nyari. Kadang-kadang kita kuncinya kita pegang. Yang anak kecil yang mungkin pernah lihat video YouTube. Anak kecil nyari sandalnya. Nyari sandalnya. Nangis dia. Dibilang sandal ente hilang. Nangis dia. Tahu-taunya di mana? Dikempet di ketiaknya. Coba bagaimana? Padahal si anak kecil ini. Apalagi kita orang tua yang banyak kesibukan. Banyak hal-hal yang membuat kita ini disibukkan pikiran kita. Semua hal-hal difikirkan. Walaupun toh misalnya kalau ini biasanya orang tua kita ini, orang tua kita. Dia mikir cucu, dipikir semuanya. Padahal cucu ini dia sudah punya orang tua. Yang memikirkan adalah orang tua dia sendiri. Mbah-mbahnya ikut-ikutan nggak bisa tidur malam. Semua hal difikirkan. Sehingga ini yang menunjang kadang-kadang karena sibuknya pikiran kita mudah untuk lupa. Kalau mudah untuk lupa, kemudian suatu saat kita kehilangan duit, maka jangan suudzon kepada orang lain. Cari terlebih dahulu, ingat-ingat dengan benar-benar, jangan langsung mikir pasti dicolong si fulan. Ini suatu hal, mendapat suatu ujian langsung pengen mendapatkan suatu dosa dari yang lain. Jadi insyaallah ya,
Jadi perlu untuk bersabar mencari suatu solusi yang syar'i, mendekatkan diri kepada Allah SWT, introspeksi diri. Termasuk dari segi apa? Termasuk dari segi mencari rezeki. Seseorang itu sudah mendapatkan jatah masing-masing. Dia nggak mungkin meninggal hatta tastawfiya rizqaha, kama qala alaihi wasallam. Sampai dia menghabiskan jatahnya, rezekinya dia. Kalau dia misalnya ditentukan oleh Allah SWT sebelumnya dia menjadi seorang terkenal, menjadi orang kaya, maka dia belum akan meninggal sampai rezekinya habis semuanya yang dimiliki oleh dia, yang khusus yang akan dirasakan oleh dia. Dalam keadaan apapun rezeki itu nggak akan tertukar, nggak akan berpindah kepada orang lain. Tinggal nanti bagaimana? Kata Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis yang sahih, fattaqullaha, kalian takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa wajmilu tolab, wajmilu fit tolab, kata Nabi Muhammad. Perbaikilah cara mencarinya, cara mengais rezeki. Dan jangan sampai, kata Nabi Muhammad, la yahmilannakum istibta'ur rizki fi talabi ghairi fi talabi ma'siyatillah, kama qala wasallam. Di saat kita merasakan bahwa rezeki kita itu enggak lancar, agak lambat, maka jangan sampai membuat kita itu melaksanakan suatu perbuatan, pekerjaan yang ada unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi rezeki itu tinggal nunggu kapan nanti suksesnya ini. Kapan datangnya. Karena Allah lebih mengetahui berapa kadar kebutuhan yang kita perlukan. Sehingga nggak perlu untuk mencuri, nggak perlu untuk korupsi, nggak perlu untuk mengambil harta orang lain, nggak perlu untuk menipu, nggak perlu sampai menjual diri. Tinggal disabar-sabarin. Karena kadang-kadang orang dia bilang begini, alah mencari halal aja susah, mencari haram aja susah. Lah, justru yang haram itu cuma sedikit, yang halal itu cukup banyak. Cuman kadang-kadang pikiran pintas karena mungkin banyak utang, kebutuhan gak terpenuhi, sehingga dia merasa ini dia gak akan bisa sukses. Sehingga bagaimana? Mestinya dia ini sebagai seorang muslim, kalau merasa bahwa rezekinya itu agak lambat sedikit, dia perlu bersabar. Wa ajmilu fit thalab. Takwa kepada Allah SWT begini ya ikhwah sekalian, Bapak Ibu sekalian, masih berapa menit? Orang itu tadi pesan Nabi Muhammad, fattaqullahu wa ajmilu fit thalab. Takwalah kepada Allah SWT wa ajmilu fit thalab. Ini menyangkut masa kesabaran juga nih. Dan kalian perbaikilah cara mengais rezeki ataupun cara mencari rezeki. Takwa kepada Allah bagaimana artinya? Di saat kita merasa bahwa rezeki kita itu enggak lancar, maka perbaikilah cara mencarinya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara diantaranya upgrade skill. Upgrade skill. Dengan kursus, dengan nanya-nanya, mencari pengalaman dari yang lain. Dalam bisnis yang sama misalnya. Karena kita perlu pengalaman dari orang lain. Riset terlebih dahulu sebelum membuka bisnisnya misalnya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah SWT misalnya begini. Orang yang bekerja ini, orang yang bekerja, yang mungkin kadang-kadang belum lancar pekerjaannya. Kemudian dia bertakwa kepada Allah SWT. Artinya kalau misalnya ada suatu celah, dia mungkin mendapatkan suatu keuntungan ataupun mendapatkan suatu cuan. Kalau dalamnya ada kemaksiatan, dia tidak akan mengambilnya. Contohnya apa? Begini, misalnya saya sebagai penyedia jasa layanan percetakan, baik kitab, buku, iklan, atau mungkin digital printing ataupun yang lain. Kemudian kadang-kadang di antara klien itu mereka pengen membuat suatu pengumuman tentang masalah riba, riba. Anda punya hutang? Suruh menghubungi nomor sekian. 5 menit cair. Maksimal 100 juta misalnya. Ini biasanya ada unsur riba ini. Ataupun misalnya pamflet
banner yang mau dicetak. Di sana terpampang seorang wanita yang tidak nutup auratnya, tidak menggunakan jilbab atau menggunakan pakaian-pakaian ketat, ataupun pokoknya ada klien yang pengen mencetak yang cukup banyak ribuan eksemplar dan dalamnya ada unsur kemaksiatan. Orang ini yang penyedia jasa layanan ini, dia merasa ini lagi langganan lagi sepi. Dia ditawarin sampai ribuan eksemplar untuk mencetaknya. Kalau orang nggak beriman, langsung akan diambil. Nggak peduli hal haram, nggak peduli apakah di sana ada unsur ta'awun al-itsmi wal udwan. Tidak ada unsur, tidak ada pemikiran tolong menolong dalam suatu kemungkaran, dalam suatu dosa, nggak dipikir oleh sama sekali. Nggak ada ketakwaan sama sekali dalam hatinya. Yang penting ada duit kemudian langsung diambil oleh dia. Padahal kalau dia mau bertakwa dan mau sabar yang menjadi suatu nur ataupun riya tadi itu, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memperbaiki cara mengais rezekinya, wa ajmilut talab. Kata Allah SWT, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, maka akan diberikan solusi oleh Allah. Kalau misalnya Anda tadi penyedia jasa layanan percetakan, kemudian buat suatu pengumuman di tempat sana ataupun di bagian kaca di depan kantor, tidak menerima jasa nyetak yang ada unsur ribanya, yang ada unsur terbuka auratnya, yang ada unsur dosa-dosanya, ataupun mungkin untuk promosi barang-barang yang haram misalnya. Maka nanti bagaimana? Setiap muslim di saat melihat pengumuman tersebut, yang muslimnya muslim yang benar, dia akan respect terhadap pemilik perusahaan ini, pemilik jasa layanan ini. Sehingga nanti yang datang itu adalah orang-orang yang apa? Yang tersaring. Orang-orang yang bertakwa, karena pengen orang-orang bertakwa meramaikan bisnisnya orang yang bertakwa yang lainnya. Nanti akan tersaring juga orang-orang yang suka menghadiri suatu kajian, saat mendengar misalnya, ini di mana ya digital yang printing yang bagus nih? Itu sifon dia bagus, masya Allah, ada pengumuman begitu di sana. Tersaring ini orang-orang yang pilihan-pilihan akan datang ke tempat tersebut, sehingga yang sebelumnya sepi menjadi ramai, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau sabar ataukah enggak. Karena ajal seorang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki seorang, kapan dia sukses, kapan dia mampu untuk menghidupi keluarganya, semua ditentukan oleh Allah SWT. Kapannya itu oleh Allah SWT. Saat ini misalnya kita baru berusia 30 tahun, misalnya saja, usia 30 tahun. Pengennya dia menjadi seorang direktur yang gajinya sampai mungkin puluhan juta ataupun ratusan juta. Misalnya memang dia ini ada takdir usia 45 tahun dia menjadi seorang direktur. Kemudian dia berharap usia 30 tahun dia sukses. Tidak akan sukses. Karena kenapa? Sudah ada penentuannya di usia 45 tahun tersebut. Tinggal nanti usaha kita tetap bersabar, mencari yang halal, sambil berdoa kepada Allah SWT dan upgrade kemampuan untuk menyambut apa yang telah Allah SWT takdirkan. Kesabaran, perlu bersabar. Karena tentunya kan roda kehidupan berputar. Bisa saat kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah. Tinggal sabarin. Nggak perlu marah-marah sama suami sudah maksimal untuk berusaha. Suami misalnya dia nggak pernah nyantai dia misalnya, masih dimarah-marahin oleh istrinya di rumah. Jelas ya? Oleh istrinya di rumah. Kecuali mungkin suami tidak tidur baru pagi tidur terus. Dinasihati dalam proses. Allah alam. Sudah habis waktunya? Alhamdulillah, kita buka tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan yang mungkin pengen disampaikan terlebih dahulu, silakan. Naam, tafadhal.